Tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur masih menyisakan derita. Ziarah dan tabur bunga di antara rutinitas tahunan yang dilakukan tiap 29 Mei. Momen ini sekaligus bentuk perlawanan terhadap lupa. Hingga hampir 2 dekade bencana lumpur panas ini faktanya pula penyelesaian belum rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Naila Sifa dengan NIM 2310211220016. Di sini saya akan menjelaskan kronologi tentang lumpur Lapindo. Pada tanggal 29 Mei 2006, terjadi semburan lumpur panas dari pengeboran sumur gas Banjar Panji 1 oleh PT Lapindo Brantas. Semburan ini mengakibatkan bencana ekologis besar, merendam lebih dari 16 desa, merusak infrastruktur, lahan pertanian, serta memaksa lebih dari 60.000 orang mengungsi. Dampaknya, lumpur merusak lahan pertanian, hutan, dan ekosistem sekitarnya. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran drainase, dan infrastruktur lainnya terdampak, menyulitkan akses transportasi. Masyarakat juga mengalami problem transportasi karena jalan sekarang jauh lebih padat dibandingkan dahulu. Selanjutnya, permasalahan dari segi administrasi. Diduga ada kelemahan atau kekurangan dalam dokumen AMDAL yang dimiliki oleh PT Lapindo Brantas. Jika dokumen AMDAL tidak mencakup potensi resiko semburan lumpur, maka seharusnya izin lingkungan itu ditinjau ulang atau dicabut. Pemerintah tidak mencabut izin operasi PT Lapindo secara administratif meskipun telah terjadi kerusakan lingkungan yang besar. Padahal menurut pasal 76 Undang-Undang PPLH, izin dapat dicabut bila terjadi pencemaran atau kerusakan pada lingkungan. Dan pada segi perdata, meskipun PT Minarak Lapindo Jaya, afiliasi dari PT Pelindo Brantas, setuju memberikan ganti rugi, prosesnya itu tidak seluruhnya tuntas dan banyak keterlambatan. Lalu, dan terakhir yang dari segi pidana, sampai saat ini tidak ada satupun pejabat atau pihak korporasi dari Lapindo yang diproses secara pidana. Meskipun kerusakannya ini secara ekologis dan sosial ini sangat besar. Lapindo berdalih bahwa semburan lumpur adalah bencana alam, bukan kelalaian manusia atau perusahaan. Selanjutnya, hukum lingkungan memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip pencegahan. Prinsip ini menekankan bahwa kerusakan pada lingkungan itu harus dicegah. Yang kedua, prinsip kehati-hatian. Ketika ada potensi yang merusak lingkungan yang serius, maka kurangnya bukti ilmiah itu tidak menjadi tindakan penundaan pencegahan. Lalu yang ketiga, prinsip pencemar membayar dan prinsip tanggung jawab mutlak diatur dalam pasal 88 UU PPLH, bertujuan agar pelaku yang mencemari tidak lepas dari tanggung jawab. Lalu berikutnya ada prinsip partisipasi publik diatur dalam pasal 70 UU PPLH, masyarakat memiliki hak atas informasi, akses keadilan, dan keterlibatan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Selanjutnya, prinsip integrasi ini adalah perlindungan lingkungan itu harus menjadi bagian dari semua sektor pembangunan. Yang terakhir, prinsip keadilan lingkungan didasarkan pada pasal 28 HUUD 1945 dan pasal 65 UU PPLH, menekankan keadilan antar generasi dan antar kelompok sosial, terutama pada kelompok yang rentan. Lalu, prinsip penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. Secara litigasi atau di dalam pengadilan, gugatan perdata, pemerintah melalui Perpres nomor 14/2007 dan Perpres nomor 33/2009 menunjuk PT Minarak Lapindo Jaya untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Gugatan tata usaha negara atau TUN, gugatan mengenai izin AMDAL atau izin usaha bisa dilakukan, tetapi tidak banyak digunakan dalam kasus ini. Lalu terakhir, gugatan pidana, yang dimana gugatan ini tidak pernah terjadi. Meskipun ada potensi pelanggaran pidana lingkungan UU PPLH, tidak pernah ada proses pidana terhadap korporasi atau pejabatnya. Selanjutnya, secara non-litigasi atau di luar pengadilan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih menekankan musyawarah, mediasi, dan pendekatan administratif.
penyelesaian administratif dan politik, pemerintah itu membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebagai lembaga non-yudisial untuk menangani dampak sosial dan relokasi korban. Dikeluarkannya Perpres nomor 14 tahun 2007 dan Perpres nomor 33 tahun 2009 untuk menyusun mekanisme ganti rugi bukan melalui pengadilan. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, masyarakat diberi ruang untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan perumahan dan pemukiman, termasuk dalam memastikan bahwa lingkungan tetap lestari. Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat untuk melaporkan pencemaran dan perusakan lingkungan, memberikan masukan terhadap rencana kebijakan lingkungan, terlibat dalam kegiatan pemantauan dan pelestarian. Dan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, akses informasi, hak untuk tahu tentang kondisi lingkungan dan kebijakan, konsultasi publik dalam proses AMDAL dan perizinan lingkungan, serta pelaporan atau pengaduan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan di Sidoarjo akibat lumpur bersifat jangka panjang dengan hilangnya ekosistem, rusaknya tanah produktif, dan perubahan tata ruang secara besar-besaran. Setelah bencana terjadi, partisipasi masyarakat hanya bersifat respon, bukan dalam keterlibatan strategis. Proses ganti rugi memakan waktu lama, tidak merata, dan tidak semua korban menerima keadilan secara setara. Penanganan baru dilakukan setelah terjadi kerusakan besar, menandakan kegagalan asas pencegahan. Walaupun PT Minara Klapindo Jaya diwajibkan mengganti rugi, faktanya negara menggunakan APBN lebih dulu untuk membayar dan perusahaan mencicil penggantiannya. Kasus lumpur Lapindo ini mencerminkan pelanggaran terhadap hampir semua asas dan tujuan hukum lingkungan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Negara menunjukkan upaya penyelesaian administratif, namun tidak mampu menegakkan prinsip tanggung jawab korporasi, transparansi, dan keadilan lingkungan secara menyeluruh. Hal ini menjadi contoh penting perlunya penguatan penegakan hukum lingkungan secara menyeluruh dan berkeadilan. Sekian penjelasan saya mengenai lumpur Lapindo serta keterkaitan terhadap hukum lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.